Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada Bapak Tri Latif Mardi Suryatno Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah PKTI dan seluruh teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait urgensi evaluasi ITES beserta permasalahan terkait penerapannya. Pertama-tama, perkenalkan saya Anindita Pratita, NPM terakhir 139, dan teman saya Eli Nurhayati, NPM 115, Muhammad Hilmi Tobibi, NPM 124, dan Roro Ayu Pangisuti, NPM 128. Sebelum kita ke permasalahan terkait penerapan ITIS, kita perlu mengetahui pentingnya evaluasi ITIS. Kita tahu bahwasanya teknologi dan internet berkembang sangat pesat, sehingga bermunculan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang telah memanfaatkan sumber daya teknologi informasi itu sendiri. Dampaknya, banyak perusahaan yang juga menginvestasikan teknologi TI untuk mendukung proses bisnis dari perusahaan tersebut. Ketika kita melakukan evaluasi, maka kita telah mendapatkan hasil evaluasi. Hal ini baik untuk perbaikan organisasi di masa yang akan datang, karena hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menyelaraskan atau memijakkan strategi mana untuk teknologi informasi dan bisnis yang cocok. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan kebijakan, prosedur, dan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, ketika kita telah mengevaluasi dan telah melakukan perbaikan untuk organisasi di masa yang akan datang, diharapkan dapat mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Ketika kita telah mencapai tujuan bisnis dan visi misi dari perusahaan atau organisasi, maka kita telah dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar berjalan secara efisien dan efektif. Untuk selanjutnya, pada pembahasan kali ini, kelompok 2 ingin membahas tentang 4 permasalahan yang ada di dalam aplikasi Disney Plus Hotstar, aplikasi Quora, aplikasi Primo, dan aplikasi TikTok. Kita akan membahas tentang permasalahan apa saja dan yang ada dalam evaluasi ITES yang telah diterapkan pada keempat aplikasi ini. Baik, untuk aplikasi yang pertama yaitu Disney Plus Hotstar. Kita tahu bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar konten tentang video on demand yang telah dimanfaatkan oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri untuk hiburan, menonton bersama keluarga yang berisi video-video konten menarik di dalamnya. Sebelum itu, Disney Plus Hotstar ini pernah dirilis pada tahun 2015 yang dikenal dengan nama Hotstar, kemudian diakuisisi oleh Disney Plus pada bulan April tahun 2020. Nah, pada saat ini terhitung 8 juta pelanggan berbayar dan 300 juta pengguna aktif yang ada di dalam Disney Plus Hotstar ini. Karena di dalamnya banyak sekali tontonan menarik yang menawarkan tontonan bebas iklan, berbagai film, serial, animasi, dan konten dokumenter lainnya. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu pengaturan kualitas resolusi video tidak bekerja. Kita tahu bahwa di dalam aplikasi ini ketika kita akan menonton, maka dalamnya terdapat pengaturan untuk meningkatkan resolusi dari video tersebut. Pada Disney Plus Hotstar ini menawarkan resolusi otomatis, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, namun ditemukan bahwa terdapat permasalahan bahwasanya tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Karena hal itu, pengembang telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sistem dengan perbaikan secara berkala, melakukan maintenance sistem, kemudian dilakukannya prosedur-prosedur untuk memperbaiki agar kualitas resolusi video dapat bekerja kembali. Permasalahan yang kedua yaitu munculnya pesan error atau warning yang sering muncul, yaitu something went wrong, please try again later. Nah, hal ini dikarenakan dapat kedua faktor. Yang pertama karena sistem itu sendiri ataupun karena koneksi internet dari pengguna aplikasi tentunya. Jadi diperlukan untuk melakukan maintenance pada server dan meningkatkan kapasitasnya sehingga pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini dapat merasa nyaman agar
tidak terhambat untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu pada awal tahun 2020, pembayaran video on demand terbatas hanya pada via kredit card. Nah, pada saat ini, tahun 2022, telah dilakukan maintenance dan perbaikan oleh server maupun sistem, sehingga terdapat pilihan metode pembayaran yang baru seperti Doku, OVO, virtual account, transfer bank, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, pada Disney Plus Hotstar ini, permasalahan-permasalahan yang ditemukan berasal dari testimoni pengguna itu sendiri. Dan nantinya diharapkan evaluasi ini digunakan oleh pengembang maupun perusahaan Disney Plus Hotstar agar dapat memperbaiki aplikasi tersebut sehingga dapat dinikmati oleh pelanggan nantinya di masa yang akan datang. Untuk permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Nah, di sini dengan saya Rora Ayu Pangestuti yang akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kedua yaitu aplikasi Quora. Nah, apa sih aplikasi Quora itu sendiri? Aplikasi Quora merupakan aplikasi pertukaran pengetahuan yang didirikan oleh Adam DeAngelo dan Charlie Cheever dengan topik yang menjadi bahasanya juga sangat beragam, seperti bahasa tentang dunia kerja, alam semesta, bahasa pemrograman, dan lain-lain. Platform ini juga sering dikatakan sebagai media sosial karena adanya interaksi antara pengguna Quora yang membuat pengguna dapat melakukan tanya jawab. Lalu, tanggal rilis aplikasi ini di Indonesia yaitu tanggal 30 Mei 2018. Tujuan adanya aplikasi ini untuk memberikan tempat atau ruang agar pengguna dapat melakukan tanya jawab. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai permasalahan apa saja sih yang ada di aplikasi ini. Yang pertama yaitu load aplikasi yang terasa lambat dalam membuka aplikasi maupun membuka jawaban. Nah, gangguan ini sering terjadi dan juga dirasakan oleh banyak para pengguna Quora. Bahkan tak jarang pengguna juga sering menanyakan hal tersebut pada forum. Ada beberapa penjawab yang mengatakan bahwa ini terjadi karena kesalahan pengembangnya yang mana masih belum mengoptimalkan web view. Ada pula yang beranggapan karena aplikasi ini memakan memori RAM terlalu banyak. Lalu solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melakukan maintenance atau upgrade aplikasi secara berkala agar aplikasi dapat berjalan secara optimal melalui handphone. Lalu, permasalahan yang kedua yaitu tampilan UI untuk mengatur mode masih belum efektif. Permasalahan ini juga masih sering dirasakan oleh beberapa pengguna aplikasi. Hal ini dikarenakan karena penempatan mode terang ataupun gelap yang tinggi dari menu aplikasi. Nah, solusi yang dapat memecahkan permasalahan ini yaitu mengatur desain UI yang lebih baik lagi dengan mempertimbangkan user experience dari pengguna. Nah, di kasus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Alina Hayati akan menjelaskan terkait studi kasus yang ketiga, yaitu aplikasi Brimo. Apa itu Brimo? Brimo atau singkatan dari BRI Mobile adalah sebuah aplikasi perbankan yang diluncurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dan dirilis secara resmi pada Google Play Store pada tanggal 25 Februari tahun 2019. Tujuan dari dikembangkannya aplikasi Brimo ini yaitu untuk mempermudah nasabah dan non-nasabah BRI dalam bertransaksi secara mobile. Adapun di dalam aplikasi Brimo ini terdapat banyak sekali fitur dan layanan yang sangat membantu pengguna dalam bertransaksi seperti transfer, top up dompet digital, pembayaran tagihan, pembelian tiket kereta api, dan masih banyak lagi. Selain itu, tujuan dari dikembangkannya aplikasi Brimo ini sekaligus merupakan progres inovasi teknologi dari Bank Rakyat Indonesia itu sendiri, di mana sebelumnya proses transaksi hanya dilakukan secara offline di masing-masing unit kerja BRI, kemudian beralih ke ATM dan SMS banking, selanjutnya ke internet banking, dan yang paling terbaru yakni Brimo atau BRI Mobile Banking.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa permasalahan dalam aplikasi Brimo ini berdasarkan perspektif saya sendiri selaku pengguna, pengalaman penggunaan teman atau kerabat saya, dan beberapa data yang saya ambil dari komentar Google Play Store. Permasalahan pertama, sering muncul alert tidak ada koneksi internet meskipun koneksi internet tidak sedang bermasalah. Alert seperti ini biasanya muncul ketika pengguna tidak sengaja terputus dari koneksi internet atau bahkan tidak memiliki jaringan sama sekali. Namun permasalahan ini sering saya alami meskipun koneksi internet saya baik-baik saja atau bahkan saya sedang menggunakan jaringan WiFi dengan kondisi jaringan yang sangat stabil. Tentunya permasalahan ini akan sangat mengganggu karena selain menghambat proses transaksi, alert seperti ini akan mengakibatkan proses transaksi dibatalkan secara otomatis oleh sistem, sehingga pengguna harus mengulang proses transaksi dari awal. Kemudian saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu agar pihak BRI melakukan maintenance atau upgrade server secara berkala agar koneksinya tidak sering putus secara tiba-tiba. Permasalahan kedua, sering terjadi kendala ketika login yang menampilkan alert session telah habis, silahkan login kembali. Alert seperti ini biasanya muncul ketika pengguna login aplikasi Brimo, kemudian meninggalkannya untuk beberapa waktu yang lama, dan pengguna tersebut mencoba untuk kembali menggunakan aplikasi Brimo ini. Namun, permasalahan seperti ini sering saya alami, meskipun saya telah yakin bahwa sebelumnya saya telah logout dari aplikasi Brimo ini, atau bahkan di hari di mana saya belum sama sekali menggunakan aplikasi Brimo ini. Untuk saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu agar pihak BRI melakukan maintenance atau upgrade server secara berkala agar koneksi sistem stabil dan tidak menyebabkan permasalahan session login terhadap pengguna seperti ini. Permasalahan ketiga, kurangnya keamanan dalam fitur fast menu. Jadi, fitur fast menu ini sendiri adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat menggunakan beberapa layanan dalam Brimo tanpa melalui proses login terlebih dahulu, seperti pembelian pulsa atau data, top up dompet digital, Kris, Breezy, dan masih banyak lagi, dan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, namun menurut saya adanya fitur fast menu ini justru menimbulkan masalah keamanan tersendiri, karena jika menggunakan metode biasanya, pengguna harus melalui 2 kali proses verifikasi untuk dapat melakukan sebuah transaksi. Di antaranya yaitu yang pertama, verifikasi akun ketika login Brimo, dan verifikasi PIN transaksi. Nah, jika menggunakan fitur fast menu ini, maka verifikasi login akun Brimo ini akan dihilangkan dan hanya menyisakan verifikasi PIN transaksi. Hal ini akan berbahaya jika ada orang lain yang mengetahui PIN transaksi kita. Dampak terburuknya yaitu apabila ponsel kita hilang, atau dibajak, atau bahkan diretas oleh orang lain. Terlebih lagi, di dalam fast menu ini terdapat catatan keuangan yang berisi data-data transaksi pengguna yang bisa diakses oleh orang lain tanpa melalui verifikasi login akun Brimo ataupun verifikasi PIN transaksi sekalipun. Tentu hal ini akan sangat berbahaya bagi keamanan data pengguna itu sendiri. Kemudian saran atau solusi yang dapat kami berikan di sini yaitu yang pertama, menghapuskan fitur fast menu, atau yang kedua, tetap menghadirkan fitur fast menu namun dengan tetap melalui login akun m-banking bagi pengguna. Permasalahan keempat, kurang cepatnya update aktivitas transaksi. Permasalahan ini saya alami sendiri ketika saya lupa untuk meng-capture atau mengunduh bukti transaksi ketika selesai melakukan proses transaksi. Nah, solusinya yaitu saya akan mengunduh bukti transaksi tersebut di menu aktivitas. Namun nyatanya, menu aktivitas ini tidak secara langsung menampilkan data transaksi terakhir yang saya lakukan, sehingga saya harus menunggu beberapa lama untuk melihat data tersebut. Nah, di sini saya melakukan beberapa kali refresh, hingga menyebabkan saya mendapatkan notifikasi red limit exceeded. Hal ini tentunya akan sangat menghambat pengguna, mengingat data-data transaksi tersebut seharusnya cepat untuk ditampilkan dan segera responsif sehingga pengguna tidak merasa kesusahan ketika akan mengakses data tersebut. Kemudian untuk saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu meningkatkan kecepatan update sistem dalam setiap data transaksi sehingga sistem akan selalu responsif dengan setiap transaksi yang ada dan akan selalu siap siaga untuk menampilkan data transaksi yang diinginkan oleh pengguna. Permasalahan kelima, sering terdapat delay atau jeda ketika akan menampilkan bukti transaksi. Biasanya setelah proses transaksi selesai, sistem akan menampilkan bukti transaksi untuk menginfokan kepada pengguna apakah proses transaksinya berhasil, gagal, atau masih diproses oleh sistem. Namun, jarak antara selesainya proses transaksi dengan ditampilkannya bukti transaksi ini biasanya memakan waktu yang lama, sehingga mengharuskan pengguna menunggu beberapa detik. Hal ini tentu seringkali membuat pengguna jenuh atau frustasi karena mereka harus menunggu bukti transaksi tersebut. Untuk saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu
agar pihak BRI meningkatkan kecepatan update sistem dalam setiap data transaksinya. Permasalahan ke-6, loading sistem yang cukup lama. Biasanya permasalahan ini sering saya alami ketika akan logout, ketika akan menampilkan jumlah saldo, menampilkan notasi rekening, menampilkan data rekening tujuan transaksi terakhir, dan beberapa aktivitas lainnya. Tentunya hal ini membuat pengguna frustasi dan cukup jenuh karena harus menunggu sistem untuk menampilkan data yang mereka inginkan. Kemudian untuk saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu agar pihak BRI melakukan maintenance atau upgrade server secara berkala agar meningkatkan kemampuan sistem dalam menampilkan data dan mencegah terjadinya loading yang terlalu lama. Permasalahan ketujuh, gagalnya registrasi menggunakan fitur pengenalan wajah. Biasanya saat akan melakukan proses registrasi online menggunakan aplikasi Brimo, pengguna diminta untuk mengambil rekaman atau foto yang memperlihatkan full wajah mereka sendiri. Namun banyak sekali pengguna mengeluhkan kendala penggunaan fitur ini, meskipun mereka telah berada di tempat dengan pencahayaan yang bagus atau posisi yang stabil. Tentunya hal ini akan menjadi penghambat dalam proses registrasi secara online ini, karena proses perekaman video atau pengambilan foto pengguna ini merupakan salah satu syarat untuk pembukaan akun Brimo secara online. Kemudian saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu agar pihak BRI melakukan perbaikan sistem dan meningkatkan kemampuan AI untuk fitur pengenalan wajah pengguna. Baik, sekian penjelasan studi kasus ketiga aplikasi Brimo oleh saya. Untuk selanjutnya, studi kasus keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Hilmi Tabibi. Melanjutkan presentasi teman saya Muhammad Tabibi, MPN 124, yaitu studi kasus 4, TikTok. Apa itu TikTok? TikTok adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengunggah dan melihat video pendek dengan musik yang berupa wujud ekspresi orang lain di media sosial. TikTok diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Permasalahan pertama di aplikasi TOS, masalah ganti akun video tetap sama. Dalam hal ini, bahwa timeline yang akan video yang muncul di TikTok dari akun yang lain akan sama, yang seharusnya berbeda karena setiap orang memiliki memfollow yang berbeda-beda. Solusi adalah melakukan pentest update aplikasi secara berkala agar aplikasi dapat berjalan optimal melalui handphone. Yang seharusnya yang kedua, internet trouble. Video lama untuk memuat. Hal ini sering terjadi di aplikasi mobile karena punya server. Saran untuk solusi adalah melakukan mindset atau upgrade server secara berkala agar koneksi sistem stabil. Yang ketiga adalah aplikasi freeze saat mau pindah ke video lain. Hal ini sering dikeluhkan oleh user oleh TikTok bahwa tiba-tiba aplikasinya mengalami freeze atau membeku, tidak bisa bergerak dan harus dikeluarkan. Solusi adalah melakukan mindset atau upgrade aplikasi secara berkala agar aplikasi dapat berjalan optimal melalui handphone. Yang keempat adalah tidak bisa menambah video ke folder favorit. Hal ini adalah masalah baru bahwa TikTok tidak dapat menambahkan video ke halaman favorit yang seharusnya bisa. Solusi adalah saran untuk meningkatkan kemampuan sistem dan melakukan perbaikan secara berkala. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.